Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sedapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngebahas requestan yang paling banyak teman-teman minta, yaitu ngebahas soal Redmi Note 9 dan Redmi 9. Jadi mending mana? Redmi Note 9 atau Redmi 9? Ya, karena banyak banget yang request dan di video kali ini kita bakalan bikin videonya aja. Memang sebenarnya sebelumnya kita pernah bikin juga video mengenai gaming test Redmi Note 9 versus Redmi 9 dan pemenangnya adalah Redmi Note 9, jelas ya. Di situ Redmi 9 masih MIUI 11 BTW. Dan di video kali ini kita bakal coba ngebahas mending mana Redmi 9 atau Redmi Note 9. Daripada kelamaan, langsung aja yuk kita mulai videonya. Let's go! Oke, jadi yang pertama di sini kita bahas untuk desainnya dulu guys. Ya, untuk desainnya kedua HP ini berbeda banget ya, terutama untuk desain bagian belakangnya. Untuk materialnya kedua HP ini sama-sama menggunakan plastik guys. Ya, sama-sama menggunakan plastik. Dan untuk finishingnya si Redmi 9 ini agak kasar, berbeda jika si Redmi Note 9. Redmi Note 9 di sini untuk finishingnya agak halus dan berbentuk seperti kaca. Ya, terlihat memang sekilas seperti kaca. Padahal ini bukan kaca dan ini adalah plastik guys. Terus juga teman-teman hati-hati juga kalau misalkan pegang si Redmi Note 9 untuk bagian belakangnya. Karena sering banget terjadi ya kayak bercak sidik jari gitu. Nah, berbeda dengan Redmi 9, kalau Redmi 9 di sini kagak ada bercak sidik jari. Jadi ya untuk masalah kebersihan lebih menang si Redmi 9. Tapi untuk Redmi Note 9 ya desainnya ini seperti kaca, jadi menurut saya untuk tampilan lebih okean si Redmi Note 9. Terus untuk mode kameranya dari kedua HP ini berbeda ya guys ya. Untuk Redmi 9 desainnya kalau menurut saya lebih kekinian. Ya, desainnya ini memiliki ciri khas banget bahwa ini adalah Redmi 9. Udah paten desain ini adalah desainnya si Redmi 9. Nah, berbeda dengan Redmi Note 9. Nah, Redmi Note 9 ini desainnya cenderung ke smartphone yang sudah beredar di pasaran. Jadi ya menurut saya untuk desainnya si Redmi Note 9 agak pasaran. Tapi untuk masalah desain ini tergantung pribadi aja ya. Kalau menurut saya ini untuk desain bagian kameranya, menurut saya Redmi 9 lebih oke ketimbang Redmi Note 9. Tapi untuk masalah bagian belakang, untuk bagian back covernya maksudnya, ya untuk bagian back covernya lebih mending si Redmi Note 9 sih kalau menurut saya. Karena terlihat seperti kaca. Walaupun emang kalau misalkan kita pegang bercak sidik jari pun itu selalu nempel. Ya kita harus pakein casing setiap saat sih. Untuk desain bagian depan, kedua HP ini memiliki desain yang berbeda ya guys ya. Kalau Redmi Note 9 untuk desainnya ini sudah menggunakan layar yang kekinian, yaitu dengan pansol. Nah, kalau di Redmi 9 ini desainnya masih cenderung ke ya bisa dibilang HP-HP jadul gitulah, HP 2018-an. yang masih menggunakan water drop. Kalau masalah desain jelas saya mihak ke Redmi Note 9 karena desainnya udah kekinian banget dan menurut saya udah ya lebih modern gitu. Tapi semua itu tergantung dari orangnya aja yang pengen beli HP-nya. Kalau misalkan lebih suka desain yang jadul seperti Redmi 9 bisa ambil Redmi 9. Kalau misalkan suka desain yang lebih kekinian bisa aja ambil Redmi Note 9. Yang kedua kita masuk ke bagian layar. Untuk kedua layar dari HP ini sebenarnya udah hampir sama ya guys ya, cuman ngebedain untuk perlindungan layarnya dan DPI nits-nya aja. Ya, kalau misalkan di Redmi Note 9 sudah pakai Corning Gorilla Glass 5, tapi kalau di Redmi 9 masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Nah, kalau di Redmi Note 9 memiliki 450 nits. Nah, kalau Redmi 9 cuman memiliki 400 nits aja. Ya, jadi untuk kecerahan layarnya jelas Redmi Note 9 lebih menang ya guys ya. Tapi selebihnya semuanya sama. Dari panelnya menggunakan panel IPS dengan resolusi 1080p alias Full HD. Ya, kedua HP ini memiliki kesamaan yang cukup hampir mendekati. Yang ketiga kita masuk ke bagian kamera. Ya, untuk kameranya dari kedua HP ini memiliki resolusi yang beda banget ya, terutama untuk Redmi Note 9. Ya, untuk Redmi Note 9 di sini memiliki resolusi untuk kamera utamanya 48 megapiksel.
Wow, yang menurut saya itu udah gede banget ya guys ya. Berbeda dengan Redmi 9 yang masih memiliki 13 megapiksel. Yang menurut saya kalau misalkan kita duelin untuk kameranya, jelas Redmi Note 9 menang ya guys ya. Berikut adalah hasil foto yang kita ambil dari kedua HP ini. Untuk hasil videonya, kedua HP ini mampu merekam di resolusi 1080p di 30 fps. Tapi untuk masalah kestabilan, ya jelas Redmi Note 9 pemenangnya guys. Karena Redmi Note 9 sudah memiliki fitur stabilization, jadi ya lebih stabil. Berbeda dengan Redmi 9 yang nggak punya fitur itu. Ya, untuk masalah kamera, jelas Redmi Note 9 pemenangnya. Yang keempat, masalah performa. Ya, untuk performanya dari kedua HP ini sebenarnya udah hampir mendekati banget. Ya, dari chipsetnya ini bisa dibilang chipsetnya kayak adik kakak. Ya, Redmi Note 9 menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dan Redmi 9 menggunakan MediaTek Helio G80. Ya, perbedaannya nggak signifikan banget ya guys ya. Terus untuk GPU-nya juga kedua HP ini menggunakan GPU yang sama, yaitu Mali G52 MC2. Jadi untuk masalah GPU nggak ada perbedaan sama sekali. Nah, buat main game gimana? Nah, kalau misalkan buat main game dari kedua HP ini bisa dibilang lancar ya guys ya, terutama untuk main game PUBG, kita dapat settingan di Smooth Ultra dari kedua HP ini. Dan menurut saya ya bisa dibilang untuk main game PUBG bisa lancar juga dari kedua HP ini. Berbeda dengan giroskopnya ya guys ya. Kalau misalkan di Redmi Note 9 untuk giroskopnya di sini lancar jaya. Nah, kalau di Redmi 9 di sini agak delay. Ya, emang bisa dibilang delay sih ya. Kalau delay ya udah delay aja. Gak usah dibilang lancar. Ya, untuk masalah giroskop lebih menang sih Redmi Note 9 jelas. Terus buat main game Genshin Impact dari kedua HP ini ya bisa dibilang cukup mumpuni juga. Ya, saya nggak ngerasain hal yang aneh-aneh, cuman kadang-kadang stuttering aja dari kedua HP ini. Kadang-kadang juga terjadi frame drop dan nge-lag juga. Nah, berbeda dengan si Redmi Note 9. Ya, kalau Redmi Note 9 di sini agak sedikit panas buat bagian belakangnya. Berbeda dengan Redmi 9 yang bisa nge-cover panasnya. Jadi Redmi 9 agak adem kalau menurut saya daripada Redmi Note 9. Terus untuk masalah Antutu ya menurut saya bisa dibilang hampir mendekati. Ya, di sini untuk Redmi 9 mendapatkan skor di kisaran 190 ribuan dan Redmi Note 9 masih stay di skor 200 ribuan aja. Ya, ini berkat mungkin karena Redmi 9 udah upgrade ke MIUI 12 ya guys ya. Yang kelima, masalah baterai. Ya, untuk baterainya dari kedua HP ini bisa dibilang udah sama banget. Ya, untuk kapasitasnya di sini sama-sama 5020 mAh. Untuk fast chargingnya juga sama, yaitu 18 watt. Nah, berbeda dengan Redmi Note 9, kalau kita beli Redmi Note 9 kita mendapatkan adapter 22 watt. Iya, 22 watt. Nah, berbeda dengan Redmi 9 yang masih mendapatkan adapter 10 watt doang. Kasian banget nasibnya si Redmi 9 ini. Ya, kasian. Ya, mungkin karena ini buat neken harga juga ya guys ya. Jadi Redmi Note 9 dibonusin adapter 22 watt. Tapi tenang aja, Redmi 9 bisa beli kok. Harganya murah, nggak mahal-mahal banget kok lagian. Yang keenam, kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan dari kedua HP ini sebenarnya udah bisa bersaing sih ya guys ya dari kedua HP ini. Nah, tergantung teman-temannya aja yang nyesuaiin budget dan kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman memiliki budget lebih dan pengen dapat kamera yang bagus dan performanya juga yang oke, bisa ambil Redmi Note 9. Tapi kalau misalkan teman-teman punya budget pas-pasan dan pengen banget performa yang gahar, bisa aja pilih Redmi 9. Ya, untuk kedua smartphone ini untuk masalah performa di sini nggak ada yang beda banget ya guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan teman-teman kurang puas untuk hasil tes gamingnya, nanti mungkin kita bakal bikin video buat gaming test khusus Redmi Note 9 dan Redmi 9 ya. Nanti kita bakal coba duelin siapa yang menang ya, Redmi 9 atau Redmi Note 9.
Ya kalau misalkan teman-teman setuju nanti bisa aja langsung tulis di kolom komentar ya guys ya. Karena Redmi 9 di sini udah update ke MIUI 12, jadi ya mungkin kita bisa aduin ya dengan Redmi Note 9. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dari video ini, dan jangan lupa follow Instagram kita di @adapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah, have a nice day.